lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah keris yang terkenal dengan kualitas garapnya. Seperti ini untuk peracingan warangkanya dan sandangan lengkapnya. Dia menggunakan style gaya Surakarta dengan deder Widowinatan yang berbahan kayu kemuning bang dengan kualitas prodo atau cukitannya yang bagus. Dia dalam, rapi, lalu dilengkapi dengan mendak kendit bahan kuningan. Itu permatanya dia menggunakan permata sintetis ya, bukan inten, bukan berlian, bukan yakut, tapi sintetis. Lalu untuk jingjingannya sendiri dia sudah trep presisi. Lalu warangkanya sendiri dia menggunakan kayu timoho. Dia modelnya ladrang, kayu timoho, iras tanpa sambungan. Timoho depan belakang ada peletnya semua. Serat yang identik dengan kayu timoho, besar-besar. Oke. Dan menggunakan pendok model belewahan pangeranan ya, karena cukitannya dia hanya ada di bagian tepi saja. Dia hanya ada cukitan di bagian tepi saja. Seperti ini biasanya disebut dengan pendok belewah pangeranan. Cukitannya cukup rapi, walaupun belum termasuk kategori yang bagus, belum yang detail ngerawit, tapi sudah bagus, sudah garapan biasa, standar lah. Ya, lamen juga. Bahannya dia menggunakan bahan mamas. Hanya sepertinya dahulu ini sempat disepuh emas atau diberi krum lapisan pewarna emas. Jadi ada sedikit corak-corak warna keemasan yang sudah mulai pudar. Untuk bahannya sendiri, tapi dia terbuat dari bahan mamas seperti itu. Oke. Seperti ini untuk sandangannya. Saatnya kita masuk ke isi dari warangkanya. Ya, ini untuk isi dari warangka tadi. Ini keris dengan bentuk luk ya, dan memiliki jumlah luk yang berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dengan rincian seperti ini. Tikelalis, pesetan, sokokan jangkep atau sokokan depan belakang, serawean, lalu greneng,
gandiknya lugas. Ini masuk ke dapur Pandowo Luk 5 ya, Luk 5 Pandowo saja ya, karena Pandowo ada banyak, ada Pandowo Lare, Pandowo Prasojo. Untuk keris ini dia ke Pandowo aja, jadi Pandowo, dapurnya dapur Pandowo dengan pamor yang seperti saudara-saudara lihat. Pamornya jaringan kebak full dari bawah sampai atas, sebaliknya juga sama. Nah, yang membuat istimewa keris ini tidak hanya dari dapur dan pamornya saja ya, dan bukan hanya dari sandangannya saja, tetapi dari tangguh. Melihat dari garapnya, melihat dari kualitas tempa, bahan dan material yang digunakan, serta jika bisa dilihat dengan seksama pada bagian sogokan, baik itu sogokan depan belakang dan sogokan sebaliknya pun, dia di dalamnya masih terdapat pamor. Karena biasanya bagian sogokan itu bagian yang sangat rawan dia pamornya hilang. Jadi jika kalian punya keris yang ada sogokannya dan dengan semua lihat kalau di dalamnya itu masih ada pamornya, berarti itu kualitas yang bagus. Nah, bukan hanya dari itu juga bisa menandakan dari untuk salah satu aspek penilai tangguhnya. Karena biasanya jarang untuk keris-keris Mataram yang biasa itu ada pamor di bagian sogokannya. Jika ada pamor yang berada atau masih utuh terlihat di bagian sogokan, itu sudah masuk ke kategori keris dari tangguh Mataram yang bisa dibilang kelasnya bagus ya, dia menengah ke atas. Atau ada campuran atau ada gesekan dari tangguh lain, gesekan gaya dari tangguh lain. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa keris ini memiliki kualitas tempa yang bagus, kualitas bahan yang bagus, kualitas material yang bagus, karena bisa dikategorikan bahwa keris ini memiliki tangguh pajang Mataram dengan ciri khas tegas, dengan ciri khas tegasnya, lugas dia pembuatannya, dan juga dari material pamor. Ini bisa saya masukkan ke tangguh pajang Mataram. Dan tangguh pajang Mataram salah satu kategori tangguh yang tidak banyak populasinya. Tidak seperti Mataram Sultan Agung, tidak seperti Mataram Pakelunan atau Mataram Sultan Agung yang di era Cirebon. Seperti itu. Jadi bisa dilihat sekali lagi untuk detail pamornya. Demikian, ini saatnya kita masuk ke sesi pengukuran. Saya akan coba ukur terlebih dahulu untuk panjang bilah, lalu gonjonya, serta kita akan buka untuk gedernya untuk melihat bagaimana kondisi serta sekalian mengukur, melakukan pengukuran di bagian wesinya. Untuk panjang bilahnya sendiri dia berada di 36,5, hampir ke 37. Itu tergolong ukuran yang standar. Lalu untuk gerenengnya sendiri dia berada di 8,8, hampir ke 9, tipis sekali.
Lalu akan saya buka terlebih dahulu untuk dodernya. Lalu untuk kondisi besinya terlebih dahulu, nanti baru saya ukur. Kondisi besi seperti ini, masih ori, panjangnya juga masih normal. Ya, pamornya sampai ke besi ya, utuh ya pamornya ya. Gitu. Besinya dia masih sekitar 6,6 cm. Ini masih normal, masih cukup panjang, dan tentunya masih ori, belum gantian, belum sambungan. Oke, seperti itu. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Saya pasang dodernya terlebih dahulu. Jadi seperti itu untuk penampakan lengkapnya. Dari mulai sandangan tadi kita sudah bahas di awal. Lalu untuk kerisnya kita juga sudah bahas tuntas sampai dengan besi. Keris ini dimaharkan dengan mahar Rp14.700.000, dimana dengan angka segitu juga bukan angka yang sedikit. Tentunya saya bisa jamin, saya bisa pastikan dengan mahar segitu jenengan juga mendapat koleksi keris yang mumpuni, yang setara dengan mahar yang jenengan keluarkan atau biaya yang jenengan keluarkan, seperti itu. Tentunya untuk maharnya masih bisa kita bahas lebih lanjut ya, dimana jika ada nego atau ada penawaran masih sangat terbuka. Jadi monggo panjenengan yang berminat bisa langsung kontak saya atau bisa kunjungi website resmi kami untuk mencari barang-barang lain mungkin yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan budget jenengan semua. Seperti itu untuk kesempatan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.